Oke, balik lagi di KGS Channel. Ki Geni punya cerita. Ayo. Nah, ini berhubung tema kita di belakang udah serem ya kan, tengkorak-tengkorak nih. Ini asli loh. Asli maksudnya? Asli. Tengkorak. Ini tengkorak apa nih, Git? Gigi uak. Gigi uak. Iya. Apaan tuh? Gak maul. Ini monyet asli bohongan nih? Asli dong. Asli juga. Kita pakai yang palsu. Gila. Asli semua di sini ya. Semua ya? Ori asli. Ini kampak zaman dahulu asli juga. Ini terbuat dari apa nih? Dari tulang. Rahang babi. Oh iya? Iya. Haram. Kalau dimakan. Nah ini berhubung episode kali ini nih, kita nih mau bahas yang serem-serem nih. Oh, ada yang lebih serem lagi. Apa tuh? Ambil dong bonekanya. Aduh, aku nggak berani. Nggak berani aku. Oke. Ini kita mau bahas yang Kasih kan serem-serem mau bawa dulu. sini, aku nggak berani pegang. Emang nggak apa-apa ya dibahas gini ya? Nggak apa-apa sih dibahas. Oke, edukasi, ada edukasinya Edukasi ya. sebenarnya. Sebenarnya tujuannya edukasi, bukan untuk mengajarkan orang Membalas dendam. membalas dendam. Balas dendam ya. Kalau harga cocok, Kita bahas. Nah ini kita sekarang episode ini nih mau bahas tentang santet. iya santet sihir lah ya. Sihir lah itu. Bahasa halusnya, Bahasa halusnya, Iya. bahasa kasarnya santet, santet. Lebih kasar lagi ada nggak? santet. Aduh. Ini pandangan santet tersendiri nih buat Ki Geni ini gimana sih? Kalau pandangan menurut saya sendiri emang dari awal ngedalaminya udah hampir 20 tahunan lebih. 20 tahun Iya. Berarti sejak kapan tuh? Sejak kecil ini. Oh iya. Jadi emang dari kecil kan memang udah ngedalami kanuragan, pawang buaya, dan pada akhirnya menetapkan untuk menjadi spesialis di bidang sihir Di bidang sihir ataupun santet salah satunya di ya. usia 15 tahun tadi. 15 tahun tuh udah nyantet-nyantetin orang tuh. Udah mulai mendalami karena Oke. karena memang dari cerita dapat pengalaman pribadi sih, makanya tertarik kok beda dari yang sebelum-sebelumnya saya pelajari. Nah itu belajarnya udah kemana aja tuh? Kalau untuk belajar sendiri itu emang udah keliling, ada di tayangan kita sebelumnya udah iya. dijelaskan perjalanan mencari kitab suci sampai dari timur ke barat. Gitu ngapain kita bikin konten nih? Nah, kenapa kita harus cerita gitu? Oke, jadi emang udah ngejurus ke sana sih. Oke. Karena di pikiran saya kalau udah mendalami sihir, otomatis untuk keilmuan lainnya itu gampang untuk diserap. Oke. Jenis-jenis santet nih, Gi. Jenis santet di Indonesia ini ataupun di Indonesia lah ya, kita bahas khususnya ya. Itu banyak sekali, mulai dari santet menggunakan menyakiti seseorang, bisa membuat orang gila, bisa menghilangkan nyawa seseorang, bisa membuat usaha orang hancur, bisa ngebuat juga rumah tangga berantakan, cerai berai, bisa untuk ya tentunya ke situ. Dan penyakit-penyakit yang sudah terkena santet ataupun sihir itu amat sangat sulit terdeteksi awalnya pada alat-alat medis. Oh gitu. Ya. Nah kalau untuk efek santet tersendiri nih ya, itu mereka instan atau bertahap proses Jadi, ya? Jadi kalau untuk proses santet sendiri, di saat dia dikirimkan kepada si target, itu akan bertahap. Tidak langsung mereka mencari titik lemahnya dulu. Makanya nggak seperti di film. Kalau di film kan tayangan cuma 1,5 jam, 2 jam. Iya. Gak mungkin lah ditunggu sampai 41 hari baru efek santetnya terbukti ya kan. Nah jadi lebih mempersingkat mereka itu. Jadi sebenarnya proses sihir sendiri berjalan itu mempunyai masa dan dia mempunyai tahap-tahap. Mulai dari masuk ke rumah itu masuk cari ke tempat yang paling kotor, yang paling banyak najisnya, terus tempatnya lembab, mereka bernaung di situ. Nah kalau misalkan targetnya kuat, dia akan menunggu dulu, menunggu si frekuensi si orang ini, target ini melemah, baru itu dihajar, diserang, baru diserang. Ataupun bisa jadi
diserangnya melalui keluarga, Oh gitu. orang yang disayangi. Oh. Karena di saat orang disayangi ini yang kita sakiti terlebih dahulu, Hah? itu lebih gampang untuk menembus si target utamanya. Oke, mentalnya ya. Iya, benar sekali. Nah kalau untuk penanggulangannya ini gini ya, kayak ada nggak sih salah satu cara buat kita terhindar nih? Ya, cara menghindari ataupun menangkal santet sendiri itu sebenarnya banyak. Mulai dari segi agama bisa melakukan meningkatkan keimanan, terus juga bisa menggunakan media-media jika memang mempercayainya, menggunakan jimat-jimat, tetapi itu tidak berpengaruh besar. Ataupun mempunyai kayak proteksi-proteksi lah ya, intinya. Itu dari keilmuan bisa, ataupun menggunakan yang kemarin kita bahas. Nah, kemarin itu, kita sempat bahas tuh ya. Itu menggunakan dari susuk delima itu bisa memproteksi kita dari serangan sihir ataupun santet. Oh itu bisa ya berarti ya. Kalau banyak juga orang bilang katanya pakai ditanam pohon-pohon ini juga bisa menangkal. Tetapi itu hanya sifatnya sementara. Kembali lagi ke diri manusianya gampang dipengaruhi atau enggak gitu. Nah kalau untuk susuk delima kita jadi bahas yang kemarin jadi nih flashback nih ya. Soalnya kan agak bersangkutan nih ya antara penangkalnya. Nah kalau untuk susuk delima ini tersendiri nih cara penangkalannya itu gimana sih? Sebenarnya di saat mereka udah menggunakan susuk delima itu memang sudah otomatis terproteksi dari serangan sihir sih. Serangan sihir dan santet, makanya banyak banget manfaat dari susuk delima tadi. Mulai dari penangkal juga, dia bisa untuk pengeretan juga. Tahu pengeretan? Pengeretan iya. Ya makanya kan ditaruh di lidah kan. Jadi apapun yang kita ucapkan orang bakal seneng, orang bakal tertarik. Orang bakal mengikuti semua kemauan kita, orang bakal ngasih apa yang kita minta. Oh gitu. Nah kemarin kan ada pertanyaan terskip ya. Iya. Ini muncul lagi nih. Pengguna susuk delima ini nih dari segala kalangan atau gimana nih? Sebenarnya kalau yang menggunakan susuk delima itu banyak kalangan, mulai dari ada artis, pejabat, orang biasa juga ada. Banyak juga pengusaha tentunya karena untuk hoki ya. Karena dia lebih ke hoki, apapun yang kita inginkan itu cepat tercapai. Oh banyak berarti ya. Banyak peminatnya ya dari segala kalangan ya. Benar sekali. Tapi gini, bukan mayoritas sih jatuhnya. Kebanyakan yang datang ke Kigen ini untuk masang susuk delima ini dari kalangan mana nih? Nah yang banyak menggunakan tuh rata-rata itulah yang dibilang kayak pelakor, wanita malam, untuk mendapatkan keuntungan cepat kan. Terus banyak juga dari artis agar dia selalu di calling biar terus auranya di saat syuting itu memang menawan banget dan memang membikin orang kayak tertarik gitu loh. Auranya salah ya. Auranya bagus ya. Oke deh, menarik. Dan mereka kan juga takut kan kalau nggak di calling lagi apa. Terus juga pejabat juga banyak yang pakai. Pejabat daerah, pejabat bahkan sampai pejabat yang kelas atas lah. Nah ini balik lagi ke santet nih Ki ya. Untuk ritual santet sendiri itu seperti apa sih? Kalau untuk ritual santet sendiri yang lebih cepat itu memang menggunakan media, bisa itu media tanah rumah orangnya, ataupun bisa pakai rambut, bisa pakai air ludahnya, ataupun yang bisa menggunakan media-media yang berunsur yang pernah dipakai oleh si target ini. Oh iya. Jadi itu menjadi media yang paling cepat lah. Bisa kita langsung, bisa dari jarak jauh juga. Gitu. Tapi tetap prosesnya nggak instan ya. Proses itu semua nggak instan. Jadi mereka harus bertahap. Kita harus mencari titik lemahnya dulu. Ya seperti kita ingin berperang lah. Jadi memang udah ada kayak strategi-strateginya, langkah-langkahnya yang kita harus hadapi siapa aja dulu. Apalagi kalau dia mempunyai khodam pendamping ataupun mempunyai perlindungan juga, itu kita harus mencari titik lengahnya secara psikologisnya apa. Karena kan ini bermain juga dengan pikiran ya. Nah, pikiran seseorang kita harus menjatuhkan mentalnya dulu, perasaan dia kacau, baru kita gampang untuk menghancurkannya. Nah, ini ada pertanyaan nih Ki.
gimana maksudnya kayak kan banyak orang tuh bilang ya sering gitu ngelihat api terbang di langit tuh Oh iya. jatuh ke rumah itu apa salah satu dari santet atau apa tuh? Oke, itu namanya Banaspati. Banaspati itu merupakan proses pengiriman sihir tadi ke target. Jadi dia akan berbentuk seperti api, bola api. Oh gitu. Banyak sih, ada yang bilang seperti cahaya, ada yang seperti bola api. Itu bisa dibilang itu adalah suatu proses pengiriman teluh ataupun sihir tadi ke targetnya. Ya. Oke. Tapi di saat sudah sampai dia tidak akan menjadi api lagi. Gitu. Nah kalau ciri-ciri orang terkena santet tuh gimana Gi? Ciri-ciri orang terkena santet itu biasanya hampir sama seperti orang yang terkena pelet. Bawaannya males, pikiran kacau, terus di badan itu kalau misalnya itu jenisnya penyakit, itu akan terasa sakit di salah satu sisi badan, bisa jadi di perut, bisa jadi di dada, bisa jadi di kaki gitu. Bahkan ada juga santet yang memang menyerangnya itu seperti pembuluh darah, dan target ini akan seperti orang terkena stroke. Nah, jadi sihir ini kalau dia baru masuknya, dia tidak akan bisa terdeteksi oleh peralatan medis. Tetapi jika dia kelamaan dibiarkan, itu akan menjadi penyakit medis seperti itu. Apakah semua yang berhubungan dengan santet ini berujung kematian atau apa nih? Atau ada yang lain gitu? Kalau untuk santet sendiri, endingnya ataupun goals yang itu beda-beda karena permintaan ini beda-beda. Ada yang orang menyantet ataupun menyihir hanya untuk menghancurkan usahanya. Ada yang orang minta santet ini untuk dibuat dia sakit, terbaring, kembang bayang nama. Jadi dia sakit tetapi deteksi peralatan medis tidak terkena apa-apa. Terus kesadarannya itu menurun 80%. Jadi kalau ditanya tuh kebanyakan haho gitu-gitu doang, ngayau. Jadi jawaban dia selalu tidak fokus lah. Terus juga ada yang santet ini bisa membuat orang gila. Bahkan pelet pun itu termasuk santet sebenarnya. Oh iya. Tapi santet yang kategori santet yang memang dibilang agak rendah lah, ibaratnya ngebuat kita menguasai pikiran dan hati seseorang tanpa keinginan dia. Jadi nggak dibuat orang ini di luar nalarnya lah. Jadi orang yang nggak cinta tiba-tiba jadi cinta, jadi bucin, jadi gila, nurutin apa kemauannya, itu udah termasuk santet sebenarnya. Santet ya. Makanya ada juga yang santet ini bisa ngebuat orang susah untuk mendapatkan jodoh. Itu ada juga. Dan terakhir baru santet yang membuat orang kehilangan nyawanya. Seperti itu. Ya soalnya kan santet tuh identiknya tuh pengertian orang-orang ini kan kematian segala macam, ternyata enggak ya. Sebenarnya enggak. Jadi santet itu luas, penjabarannya bisa dari penyakit, bisa nutup aura, bisa nutup usaha, bisa untuk membuat seorang ini kehilangan akal seperti pelet. Terus ada juga yang bisa membuat kematian. Salah satu santet paling ekstrim tuh apa sih? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang ekstrim ataupun yang berbahaya di Indonesia ataupun di Nusantara ini, pelet yang paling ekstrim itu sebenarnya balik kepada si praktisinya. Ya, karena semua pelet udah pasti penyakit. Bisa apapun pelet pasti itu membuat seseorang dirugikan. Jadi kembali lagi si praktisinya benar-benar mengerjakan dengan keilmuan yang ada, atau ya banyaklah di luar sana yang mungkin oknum-oknum yang mengaku bisa, tetapi ternyata hasilnya tidak ada. Hasilnya nihil ya. Berarti kalau boleh tahu nih, Igeni sendiri nih udah melakukan praktek santet tuh udah berapa tahun ya? Hampir 23. Hampir 23 tahun berarti. Udah jam terbangnya berarti udah wah. Ya karena memang kalau sekarang sih lebih banyak ke ini ya, ke arah pengobatan ya. Jadi kayak kita ngeproteksi sama untuk ngebersihin. Jadi kalau untuk permintaan-permintaan seperti itu masih kita pertimbangkan. Itu. Nah kalau untuk pengobatan tersendiri nih, pengobatan santet
sendiri ini ada nggak sih? Kalau untuk pengobatan santet itu sebenarnya banyak cara, banyak metode, mulai dari keagamaan ada cara-caranya sendiri, setiap agama dan setiap budaya juga ada cara pembersihannya. Tetapi kita ketahui di sini bahwa santet ini memang seperti sumpah. Jadi seperti sumpah yang sudah diucapkan di saat kita ritual dan itu tidak akan kembali sebelum memang benar-benar tujuannya tercapai, seperti itu. Nah ini kan kalau kita cerita tentang santet nih kayaknya nggak ada habisnya nih ya. Iya, jadi karena penjabaran tentang santet sendiri di Nusantara ini terlalu luas. Bahkan jenis-jenisnya banyak. Nanti kita bakal bahas ini di episode lainnya. Kita buat pembahasan tergantung request dari penonton seperti apa. Nah, penonton mungkin nanti bisa request pertanyaan dan pertanyaannya nanti kita bakal bisa kembangin lagi tentang santet. Nah ini pesan-pesan Gigen ini untuk penonton nih tentang santet ya, atau penangkal atau gimana nya. Jadi santet itu sudah ada dari zaman dahulu. Kembali lagi kepada kita bagaimana kita bersikap, berbicara dan bertindak kepada seseorang, jangan sampai menyakiti hati dan perasaannya. Karena di saat orang sudah sakit hati, apapun cara akan dilakukan. Makanya terus berhati-hati, jaga ucapan, jaga pikiran. Jaga ucapan, jaga pikiran, jaga perilaku. Iya, intinya ya kan, agar nggak bikin orang sakit hati. Benar. Nah nanti kita balik lagi di episode selanjutnya, tentunya di KGS Channel. Gigen punya cerita.